Bab 644, Mulan, Pemimpin Alam Dunia Akhirat. Pasar Malam Paendan. Pasar malam tersebut merupakan salah satu bazar terbesar di Provinsi Es yang konon dibangun di zaman Kekaisaran. Sebagian besar masyarakat dalam radius ribuan meter mendirikan kios dan menjual barang di sini pada hari-hari khusus. Seiring perkembangan zaman, berbagai jalan komersial dan pusat perbelanjaan mulai bermunculan. Tempat tua ini pada dasarnya sudah ditinggalkan dan kemudian diubah menjadi taman besar oleh perusahaan setempat. Popularitasnya tidak sekuat sebelumnya, tetapi juga merupakan tempat yang baik untuk mengunjungi pasar malam. Malia membawa Agam ke tempat ini dan langsung menuju kuil pemimpin dunia akhirat. Jalan dipenuhi dengan kerumunan, situasi di tempat itu sangat ramai. Tiba-tiba, sosok licik muncul di depan mata Agam. Dia melihat seorang kakek tua yang menerobos kerumunan dan diam-diam mencuri uang dari tas seorang gadis muda. Pupil Agam menjadi warna hitam dan putih, berkedip dengan cahaya samar. Keluarga gadis itu sangat miskin. Setengah bulan yang lalu, ayahnya mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat di ruang ICU. Seminggu yang lalu, ditemukan adanya kerusakan jaringan otak pada ibu gadis itu dan akhirnya dirawat di rumah sakit juga. Rumah dan semua perabotan gadis itu telah dijual. Dia hampir melarat. Dia bekerja dengan giat di siang hari dan mendirikan kios di malam hari, berusaha mendapatkan uang sebanyak mungkin. Kakek tua itu mencuri uang dari saku gadis tersebut dan ingin melarikan diri dengan mengendap-endap. Dia adalah pemimpin dunia akhirat. Malia menunjuk pria tua itu. Agam mengerutkan kening. Memangnya pemimpin dunia akhirat boleh melakukan itu? Maksud saya bukan kakek tua itu, tapi kakak di sebelahnya, kata Malia. Sesaat kemudian, Agam melihat seorang wanita jangkung yang tampaknya heroik berjalan melewati kerumunan. Dia meraih lengan kakek tua itu dan berkata, "Pak, jangan keterlaluan, ya? Kalau kamu begitu hanya akan mencelakai keluarganya." Orang tua itu terkejut. Begitu dia melihat bahwa wanita itu masih sangat muda, dia segera memberanikan diri dan berteriak. "Siapa kamu? Kenapa kamu menarikku? Minggir sana!" Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, "Kamu mencuri uang gadis itu. Silakan kembalikan uangnya." Gadis yang dimaksud tampak sangat terkejut, dia menyentuh sakunya dan wajahnya menjadi pucat. "Uangku! Kenapa uang untuk pengobatan orang tuaku hilang?" "Ada di sini." Wanita itu menyulap dan menyerahkan dompet itu kepada gadis itu. Gadis itu menangis bahagia. Dia terus membungkuk kepada wanita itu dan berkata, "Terima kasih, kakak." Begitu kakek tua itu melihat bahwa kejahatannya terungkap, dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia malah langsung menjatuhkan tubuhnya ke lantai dan berguling-guling sambil berteriak, tolong bantu kakek tua ini. Uang yang aku siapkan untuk pengobatan istriku malah ditipu oleh kedua bajingan ini. Siapapun, tolong bantu aku." Orang-orang di sekitar yang tidak peristiwa sebenarnya mulai menuding wanita dan gadis itu. Melihat situasi ini, tatapan kakek tua itu menjadi licik. Dia menunjuk gadis muda itu dan berkata, "Mereka sudah sekongkol. Dia yang ambil uangku. Tolong, siapa yang bisa bantu aku?" Gadis itu menangis cemas dan air matanya terus mengalir. Wanita itu mencibir dan menatap kakek tua itu dan berkata, "Apa yang kamu lakukan hari ini pasti akan dicatat dalam buku penghakiman. Jangan membuat kesalahan yang sama berulang kali." Tatapan kakek tua bertemu dengan wanita itu, lalu dia melihat cahaya keemasan dan aura dingin yang mengerikan keluar dari wanita itu. Dia langsung ketakutan dan melarikan diri. "Menindas orang tua sepertiku, kalian berdua akan mendapatkan balasannya. Pasti dapat balasan." Saat kakek tua itu berlari, dia tidak lupa untuk kembali dan mengutuk. Orang-orang di sekitar memandang gadis itu emosi yang berbeda-beda. Ada yang berpihak pada gadis itu, ada juga yang berpihak pada kakek tua itu. Gadis itu menahan rasa sedih dan mulai merapikan kiosnya. Dia tahu bahwa lain kali dia tidak mungkin bisa mendirikan kios di sini lagi. "Terima kasih, Kak." Gadis itu mengucapkan terima kasih sambil merapikan barang-barang di kiosnya. Wanita itu menghela napas dan berkata, "Nona, jalan hidup masih panjang. Jangan berkecil hati. Kamu akan dihargai karena bekerja sangat keras dan bersikap baik." Gadis itu tersenyum masam dan berjalan ke depan sambil menjinjing barang-barangnya. Tiba-tiba, Agam menghentikan jalannya. Gadis itu tampak bingung. Agam mengulurkan tangan dan menepuk pundak gadis itu. "Hapus air matamu. Besok orang tuamu akan dipulangkan dari rumah sakit." Gadis itu terkejut dan tersenyum getir. "Terima kasih." Dia mengira Agam hanya menghiburnya. Namun, dia baru saja maju beberapa langkah melewati Agam. Tiba-tiba ponselnya berdering. Setelah panggilannya terhubung, gadis itu tampak tertegun dan tidak percaya, air mata tampak mengalir di kedua pipinya. "Dokter,
Apa yang Anda katakan barusan itu benar? Ayah dan ibu saya semuanya sudah sembuh dari penyakit mereka? Ya, ajaib sekali, kondisi pasien tiba-tiba jadi stabil. Kalau begini terus, sebentar lagi mereka bisa dipulangkan. Gadis itu menutup telepon, masih merasa tidak percaya. Dia menatap Agam dan berkata, Apa kamu dengar? Penyakit orang tuaku benar-benar sudah sembuh. Ini bukan mimpi, kan? Cepat pergi. Orang tuamu pasti akan sangat khawatir kalau melihatmu bekerja begitu keras. Agam tersenyum. Sebelumnya dia mengubah nasib gadis itu dengan kekuatan penguasa neraka. Sebab akibat bukan hanya berhubungan dengan diri sendiri saja, tetapi juga melibatkan kerabat dekat. Kalau sebab akibat gadis itu diubah, maka nasib keluarganya juga akan mendapatkan perubahan yang baik. Terima kasih atas pemberkatanmu. Gadis itu bahkan tidak mengambil barang-barangnya dan langsung pergi dengan tergesa-gesa. Melihat gadis itu pergi, Agam menoleh dan menatap wanita itu melalui kerumunan. Wanita itu berjalan mendekat dan berkata kepada Agam dengan sedikit membungkuk. Mulan, wakil pemimpin dunia akhirat Melanki Dua Dunia, menyapa Raja Penguasa Neraka. Mulan? Jangan-jangan Mulan yang ada di dalam cerita terkenal itu? Agam bertanya dengan kaget. Mulan pun mengangguk dan tersenyum. Malia bersandar di sebelah Mulan dan berkata sambil tersenyum. Raja Penguasa Neraka, Kak Mulan sangat baik loh. Sejak pemulihan sebab dan akibat, dia tidak seperti pemimpin dunia akhirat lainnya yang hanya menunggu dupa kuil untuk mendoakan. Sebaliknya, dia secara pribadi terjun ke dunia untuk menyapu penderitaan orang-orang. Mulan mengelus rambut Malia dan menghela napas ringan. Sayangnya, aku tidak dapat mengubah sebab dan akibat seseorang. Aku hanya dapat mencoba yang terbaik untuk membantu orang-orang itu. Setelah sedikit jeda, Mulan tersenyum pada Agam dan berkata, Tapi, Raja Penguasa Neraka lebih baik dari yang saya kira. Tindakan Anda barusan tidak hanya untuk mengubah nasib seseorang, tetapi juga untuk menyelamatkan mereka sekeluarga. Aku cuma berusaha melakukan yang terbaik. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalau bukan karena sifatnya yang baik hati dan beruntung, aku tidak akan datang ke tempat ini hari ini dan tidak akan bertemu dengannya secara kebetulan. Ya, setiap orang punya takdir dan sebab akibat. Kita tidak bisa terlalu ikut campur. Setelah mengatakan ini, Mulan berkata, Raja Penguasa Neraka, Anda mendatangi saya pasti karena masalah lain yang ingin dibahas, kan? Kita bicarakan di kuilmu saja. Ekspresi Agam langsung menjadi dingin dan dia berjalan lurus ke satu arah. Mulan mulai menebak secara garis besar bahwa pasti ada masalah. Dia mengikuti di belakang Malia sambil memegang kucir rambutnya. 500 meter dari pasar malam Paendan, ada kuil yang agak sepi dan berlumut, jaring laba-laba dan asap dupa yang biasanya jarang ada. Melanki Dua Dunia telah ditinggalkan selama ratusan tahun. Orang-orang sudah tidak percaya pada sebab dan akibat. Kuil pemimpin dunia akhirat ini jadinya sepi. Jelas Mulan dengan lembut. Sekarang sebab dan akibat Provinsi Es telah pulih, kesadaran orang akan terbangun perlahan-lahan, semuanya akan makin membaik. Malia menambahkan. Sama seperti gadis barusan, ayahnya adalah seorang pekerja migran. Hanya karena dia meminta gaji, bosnya menyewa seseorang untuk membuat kecelakaan mobil. Kerusakan jaringan otak mulai muncul pada ibu gadis itu karena terlalu stres melihat suaminya dirawat di ruang ICU. Semua ini saling terkait. Andaikan bos itu takut pada sebab akibat, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Keluarga gadis itu pun tidak akan mengalami bencana sebesar itu. Sekarang, bosnya akan segera mendapatkan pembalasan. Teman-teman bos dan orang-orang di sekitarnya pun secara bertahap akan menyadari masalah ini dan berkembang ke sisi baik. Itulah kebenarannya. Mulan mengangguk sambil tersenyum dan berkata kepada Agam. Raja Penguasa Neraka, sekarang Anda mengerti apa yang Anda lakukan, kan? Anda telah memulihkan sebab dan akibat Provinsi Es. Tidak hanya untuk membuat para kultivator itu takut, tetapi juga untuk memperbaiki etika dan keadilan Provinsi Es. Akan ada makin banyak orang yang berhati baik dan memilih jalur kebenaran dalam melakukan apapun. Orang jahat yang serakah, hina, biadab, tidak tahu malu, menyeramkan dan licik akan menjadi makin sedikit. Dalam jangka panjang, Anda tidak hanya menyelamatkan satu orang, tetapi ribuan orang biasa. Agam mengangguk perlahan dan menatapnya dengan dalam. Sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu. Bab 645, Sumpah. Mulan merapikan rambut di dahinya dan memperlihatkan alisnya yang tertata. Dia tersenyum dan berkata, Saya hanya seorang pemimpin dunia akhirat. Saya tidak akan berspekulasi dan menyeratkan niat Raja Penguasa Neraka. Karena Raja Penguasa Neraka ada di sini, Anda bisa beritahu kalau ada yang Anda inginkan. Agam menatapnya dengan tenang dan berkata, Citra adalah kekasihku. Dia masuk ke mobil itu karena dijebak oleh pezina. Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku akan mengurus semuanya. Mulan tidak terkejut, seperti yang sudah dia harapkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Penguasa Neraka, sebab dan akibat sudah ditakdirkan. Anda sudah melanggar aturan dengan mengganggu sebab dan akibat.
Kalau Anda bersikeras melakukan ini, apa perbedaan antara Anda dan pelaku kejahatan besar yang berlaku semena-mena? Dengan kata lain, kalau seorang kaisar bersalah, maka dia akan mendapatkan hukuman yang sama dengan rakyat jelata. Kalau Anda tidak menghukum kejahatan, Anda akan kehilangan prestis. Tidak peduli itu neraka ataupun dunia, pasti akan terjadi kekacauan, semua usaha Anda akan sia-sia. Agam berhenti sejenak. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Beri aku waktu setengah tahun. Aku akan menghakimi orang-orang itu satu persatu dan membersihkannya dari dosa-dosanya. Mulan menggelengkan kepalanya. 3 bulan. Mulan tetap saja menggelengkan kepalanya. Ekspresi Agam tampak dingin. Sebulan, aku pasti akan menyelesaikan semua ini. Setelah mengatakan ini, Agam menggigit jarinya dan pupilnya memantulkan bayangan raja penguasa neraka. Dia menulis surat darah dari kejauhan. Aku bersumpah atas nama Raja Penguasa Neraka bahwa dalam waktu 1 bulan, aku akan menyelesaikan persidangan Fikri dan penjahat lain yang melarikan diri serta pasukan di belakang mereka. Kalau aku melanggar sumpahku, roh utamaku akan hancur dan jatuh ke neraka Avici selamanya. Tidak. Wajah Mulan dan Malia berubah drastis. Tidak ada waktu untuk menghentikannya, sumpah itu selesai dibuat dan terdengar suara gelegar yang keras. Guntur gelap turun dari luar angkasa dan menyambar surat darah. Surat darah itu berubah menjadi titik-titik kemerahan, sebagian melambung ke langit dan sebagiannya lagi tenggelam ke dalam bumi. Sumpah itu telah dibuat, mengikatnya dengan langit dan bumi. Kalau Agam melawan perjanjian, dia pasti akan mendapatkan hukuman. Bisa dikatakan bahwa langkah Agam kali ini tidak meninggalkan sedikit pun jalan keluar untuk dirinya sendiri, dia benar-benar harus menyelesaikan janjinya. Wajah Mulan menjadi pucat, lalu dia berkata dengan amarah di matanya. Kamu gila ya? Kalau kamu tidak bisa menghakimi orang-orang itu dalam waktu 1 bulan, kamu akan hancur dan tidak akan pernah bisa hidup kembali. Malia gemetar karena marah dan berkata, Raja Penguasa Neraka, apa pantas bagimu untuk melakukan ini hanya untuk seorang wanita? Aku kecewa banget denganmu. Sumpahku tidak ada hubungannya dengan urusan pribadi. Aku telah ikut campur dengan sebab akibat dan membiarkan Fikri dan yang lainnya pergi. Kalau aku tidak dapat menghakimi mereka dalam waktu 1 bulan, itu akan menjadi bencana yang tidak terduga bagi dunia, akan ada lebih banyak orang yang tidak bersalah yang terbunuh. Ini adalah kelalaianku. Aku harus menerima akibatnya. Agam berkata dengan tegas. Malia terkejut. Melihat ketenangan dan tekad Agam melalui matanya, dia merasa bersalah dan berkata, Maaf, Tuan. Saya sudah salah paham pada Anda. Mulan menghela napas dan berkata, Saya mengerti niat baik Anda. Anda ingin memberikan contoh yang baik kepada yang lain supaya mereka tidak sembarang berbicara. Tapi, harga yang harus Anda bayar terlalu besar. Ini adalah tanggung jawabku. Agam menggelengkan kepalanya dan menatap kedua wanita di hadapannya. Selain itu, walaupun aku tidak bersumpah, aku tetap harus berurusan dengan mereka. Tapi, ketujuh orang itu adalah uji coba prioritas. 1 bulan cukup kok. Tidak perlu khawatir. Malia bergumam dengan suara pelan. Aduh, kamu dan istrimu sama saja. Yang satu bersedia menggunakan sebab dan akibat sebagai taruhan untuk menyelamatkannya. Yang satu lagi bersedia melepaskan dirinya untuk menyelamatkanmu dan Anne. Mulan melihat ke arahnya dan Malia langsung diam. Kalau sampai Raja Penguasa Neraka tahu bahwa Citra sedang mengandung anaknya, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Untuk sementara, lebih baik disembunyikan. Agam tidak menyadari gumaman Malia. Sebaliknya, dia melepaskan kekuatan spiritualnya, lalu memanggil Galang, Wasi, dan Carku. Kabut hitam menyelimuti kuil pemimpin dunia akhirat itu, mereka bertiga pun muncul serempak dan berlutut dengan satu lutut. Raja Penguasa Neraka, Mulan, aku dengar kamu lagi menyelidiki masalah tentang pengkhianat di dunia akhirat. Apa ada informasi baru? Agam bertanya dengan tenang saat tatapannya tertuju pada Mulan. Mereka bertiga semua menunjukkan ekspresi yang berbeda dan tidak mengatakan apa-apa. Mulan mengangguk perlahan dan berkata, Saya sudah mengidentifikasi seseorang bernama Ivan Wangsa. Orang ini sesekali berkolusi dengan petinggi dunia akhirat. Sekarang saya punya beberapa bukti. Apa Raja Penguasa Neraka mau ke pengadilan sekarang? Galang sedikit menundukkan kepala, tampak ada sedikit kepanikan di tatapannya. Pemimpin dunia akhirat memang tidak main-main. Ternyata mereka sudah menemukan petunjuknya begitu cepat. Agam memandang Malia dan bertanya, Sebelumnya, aku memintamu untuk menyelidiki reinkarnasi Jaya Pambudi. Bagaimana hasilnya? Malia berkata dengan sungguh-sungguh. Saya baru mau melapor kepada Raja Penguasa Neraka. Saya diperintahkan untuk menyelidiki catatan reinkarnasi jalur binatang, tapi tidak menemukan nama Jaya Pambudi. Berarti dia tidak bereinkarnasi menjadi binatang. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Galang membawa jiwa Jaya ke dalam jalan reinkarnasi. Adapun apa yang terjadi setelah itu, saya tidak tahu apapun. Malia, jangan sembarang menuduh. Galang segera berdiri dan berkata dengan marah. 3
3 petinggi dunia akhirat bertanggung jawab atas 12 pejabat dunia akhirat. Pemimpinmu adalah Charko. Kamu tahu bahwa aku punya perselisihan dengannya, jadi kamu mau memfitnahku sebagai pengkhianatnya? Bermimpilah! Ada hal seperti itu? Agam sedikit mengernyit. Galang membelah diri dengan tergesa-gesa. Raja penguasa neraka, tolong izinkan saya menjelaskan semuanya, kalau tidak, saya tidak akan mati dengan tenang. Katakanlah. Agam duduk di bangku batu dan menyelangkan kakinya. Ekspresinya tampak dingin. Galang menelan ludahnya dan menggertakkan gigi. Baik, Jaya punya garis keturunan Dewi Pembunuh. Memang benar, saya yang membawanya ke dalam jalan reinkarnasi. Ketika saya hendak memasukkannya ke dalam jalur binatang, tiba-tiba ada embusan angin berkabut, 2 penjaga gerbang neraka yang bersama saya dipukuli sampai jiwa mereka musnah. Saat itu saya juga terluka. Setelah itu, Jaya memasuki jalan reinkarnasi. Buktikan ucapanmu, kata Agam dengan tenang. Baik. Siapa yang mengeluarkan kartu reinkarnasi yang digunakan Jaya untuk memasuki jalan reinkarnasi? Saya rasa Malia sudah tahu jawabannya. Anda bisa bertanya padanya. Bertemu dengan tatapan Agam, ekspresi Malia agak berubah. Dia menggertakkan gigi dan berkata, saya menemukan bahwa nama kartu reinkarnasi yang dipegang Jaya berasal dari Washi. Washi tampak tertegun dan berkata dengan suara yang dalam. Raja penguasa neraka, setengah hari yang lalu, saya diserang oleh seseorang dan kartu reinkarnasi saya dicuri. Sampai saat ini, saya belum tahu siapa yang melakukannya. Semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tolong percayalah dengan saya. Oke. Agam tertawa dengan kesal dan berkata, 3 petinggi dunia akhirat, Jaya dibawa pergi oleh Galang. Dia menggunakan token Washi, tetapi orang-orang Charko yang menyelidiki masalah ini. Masalah ini ada hubungannya dengan kalian bertiga. Jangan-jangan kalian bertiga pengkhianatnya. Ekspresi dingin Agam membuat ketiga orang itu gemetaran. Matanya memantulkan bayangan raja penguasa neraka. Tekanan aura yang menakutkan membuat seluruh kuil pemimpin dunia akhirat bergetar. Galang, Washi, dan Charko merasa sangat tertekan, seperti ada gunung raksasa yang menekan tubuh mereka. Mereka bertiga pun sedikit membungkukkan tubuh mereka dengan panik. Tidak ada yang berani mengusik raja penguasa neraka. Mulan, apa kesimpulannya sekarang? Agam memindahkan tatapannya pada Mulan. Tatapan Mulan sedikit bergerak, dia merasakan ada niat lain dari pertanyaan Agam. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, saya kira sudah ada petunjuk. Tapi, berdasarkan situasi saat ini, mereka bertiga mencurigakan. Bab 646, Kebaikan. Sepertinya masalah ini masih perlu diselidiki. Agam sedikit mengernyit dan memindai mereka bertiga. Siapapun pengkhianatnya, mendingan mengaku secepat mungkin. Aku akan memberi hukuman yang lebih ringan. Raja penguasa neraka, saya sebagai petinggi dunia akhirat, tidak akan pernah mengkhianati Anda. Washi berkata dengan tegas. Jangan khawatir, saya akan menyelidiki masalah ini dan memberi penjelasan kepada Anda secepat mungkin. Ucap Charko. Tatapan Galang tampak ganas dan dia menggeram. Saya pasti akan menemukan pengkhianat itu dan menjatuhkannya ke dasar neraka. Saya akan melindungi dunia akhirat dan tidak akan pernah mengecewakan Anda. Aku harap pengkhianatnya bukan kalian bertiga. Kata Agam dengan ringan. Dia melambai tangan dengan ringan, aura yang mengesankan terpancar dari tubuhnya. Agam pun berkata dengan tenang. Malia sudah menyelidiki masalah reinkarnasi Jaya. Dia telah berjasa dan menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dia akan dipromosikan menjadi petinggi dunia akhirat alame. Begitu segel puncak akhirat memberikan segelnya, akan langsung diumumkan ke seluruh dunia. Ruang terdistorsi, serangkaian tulisan hijau perlahan muncul. Agam menjulurkan tangannya, cahaya hitam dan putih muncul secara bergantian. Kemudian, segel puncak akhirat pun muncul di tangannya. Agam menjentikkan jari dan segel tersebut meninggalkan tanda pada tulisan hijau yang mengambang di udara. Tulisan itu tampak hidup dan dituangkan ke dahi Malia. Dahi Malia berkedip dengan cahaya samar, lalu ada tanda khusus yang muncul. Pada saat bersamaan, momentumnya tiba-tiba meningkat. Sekarang statusnya tidak berbeda dari 3 petinggi dunia akhirat di hadapannya. Galang dan yang lainnya sangat terkejut, bahkan tatapan mereka menunjukkan sedikit kecemburuan. Berapa tahun yang telah mereka lalui dan berapa banyak kontribusi yang mereka lakukan untuk bisa menjadi petinggi dunia akhirat. Malia memang memiliki sifat yang baik, tetapi kualifikasinya terlalu rendah. Namun, sekarang dia sudah setara dengan mereka. Setelah agak lama, Malia baru mulai bereaksi dan berkata dengan heran. Raja penguasa neraka, Anda mempromosikan saya sekarang? Aku selalu memberikan imbalan dan hukuman yang setimpal. Agam agak tersenyum dan melirik ketiga pria tersebut dengan tatapan penuh arti. Masing-masing dari mereka bertiga mengira bahwa Agam sedang menatapnya, mereka jadi sangat deg-degan. Malia dipromosikan menjadi petinggi dunia akhirat alami,
menunjukkan bahwa Agam benar-benar ingin membangkitkan kembali Melanki dua dunia. Sekarang petinggi dunia akhirat alam es sudah ditentukan, pasti setelah ini harus ada pemimpin dunia akhirat. Mengingat janji Agam sebelumnya, mereka berusaha tenang di permukaan, tetapi hati mereka sudah berdegap kencang. Tidak peduli seberapa besar posisi sebagai petinggi dunia akhirat, tetap saja merupakan posisi biasa di dunia akhirat. Berbeda dengan pemimpin dunia akhirat. Pemimpin dunia akhirat bisa dibilang jabatan yang setara dengan dewa, merupakan posisi abadi yang terkemuka. Dengan adanya tanda dari segel puncak akhirat, maka posisinya akan diakui. Siapa yang bisa menahan godaan seperti itu? Kalian bertiga pergi dulu. Masih ada yang ingin aku diskusikan dengan pemimpin dunia akhirat. Agam melirik mereka bertiga dan berkata, "Baik." Galang, Washi dan Carko semuanya merespon secara serempak dan menghilang dengan pikiran mereka masing-masing. Kabut hitam menyebar dan cahaya bulan menyelimuti kuil tersebut. Mulan melangkah maju dan mengusap kepala Malia. "Gadis kecil, selamat atas posisi barumu. Tuan, apa saya benar-benar seorang petinggi dunia akhirat? Kenapa saya tidak merasakan apa-apa?" Malia mengusap dahinya dan cemberut. "Memangnya kamu mau merasakan apa?" Agam melangkah maju dan menyentil dahi Malia. Gadis kecil langsung kesakitan dan menutupi dahi, ada sedikit air mata yang hampir mengalir keluar dari sudut matanya. "Raja penguasa neraka, kenapa kamu memukulku?" Malia berkata dengan kesal. "Aku agak menyesal mengangkatmu sebagai petinggi dunia akhirat." Agam tidak bisa menahan tawanya. "Kalau orang lain lihat penampilanmu, aku khawatir tidak akan ada yang akan mempercayaimu. Kamu, Raja penguasa neraka, kamu menilai orang dari penampilannya." Malia mengentakkan kakinya dengan marah, membuat Agam dan Mulan tertawa terbahak-bahak. Mulan menahan senyumnya dan menatap Agam. "Raja penguasa neraka, saya mau bertanya. Anda berencana untuk membuka kembali dunia akhirat alame? Apa ada kandidat untuk ditempatkan sebagai pemimpin dunia akhirat alame?" "Saat ini masih belum ada." Agam balik bertanya. "Menurutmu siapa yang lebih kompeten di antara Galang, Washi, dan Carko? Mau jawaban yang sejujurnya?" "Tentu saja." Mulan berpikir sejenak dan berkata, "Galang adalah yang terkuat. Sayangnya, dia selalu bersiap untuk menyerang dan terlalu ambisius. Dia cocok menjadi jenderal tetapi tidak cocok jadi komandan. Washi orangnya tenang dan tidak punya keagungan seorang komandan. Adapun Carko, kualifikasinya cukup, tetapi tidak ada yang bisa tahu tentang niat ataupun perasaannya yang sesungguhnya. Walaupun dia sudah menjadi bawahan saya selama ratusan tahun, terkadang saya tidak bisa membaca pikirannya. Kalau orang seperti itu ditempatkan di posisi pemimpin dunia akhirat, saya tidak tahu apa itu baik atau buruk. Jadi, tidak ada yang cocok dari mereka bertiga? Saya pikir, Raja penguasa neraka juga merasa begitu, kan?" "Benar." Agam menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan ringan, "Aku sudah berjanji kepada mereka bertiga secara pribadi bahwa siapapun yang menemukan pengkhianat akan ditunjuk sebagai pemimpin dunia akhirat alame. Hari ini, di depan mereka semua, aku menggunakan segel puncak akhirat dan menunjuk Malia sebagai petinggi dunia akhirat. Hal ini juga untuk menunjukkan yang aku ucapkan akan terjadi." Malia mengedipkan matanya dan berkata, "Raja penguasa neraka, kenapa kamu menunjukku sebagai petinggi dunia akhirat? Meskipun aku sangat senang. Kamu telah berkontribusi besar, tentu saja kamu pantas menjadi petinggi dunia akhirat. Aku hanya mengikuti perintahmu. Kok bisa dibilang sebagai kontribusi? Kamu sudah mencari tahu siapa pengkhianatnya untukku, memangnya bukan kontribusi besar?" "Oh!" Malia tercengang selama beberapa detik dan berseru. "Maksud Anda, pengkhianatnya adalah Galang?" "Belum pasti, tapi dia yang paling dicurigai. Karena Anda sudah mencurigainya, kenapa tadi tidak langsung ditunjuk saja?" Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dasar, sudah dibilang kamu masih kecil, masih saja tidak mau ngaku. Walaupun kamu sudah hidup selama ratusan tahun, sebagian besar waktu kamu berada di dunia akhirat. Untuk masalah sifat manusia, pengalamanmu masih sangat sedikit. Mulan, jelaskan ke gadis ini." Mulan tersenyum dan berkata kepada Malia, "Sebenarnya, tujuan utama kita bukan mencari tahu siapa pengkhianatnya. Kalau Ivan bisa menyuap Galang, berarti dia juga ada cara untuk menyuap yang lainnya. Kalau Galang ketahuan sekarang, Ivan pasti akan mencari cara lain, kita malah akan kehilangan petunjuk." Malia tiba-tiba berkata, "Aku mengerti sekarang. Karena kita sudah tahu siapa pengkhianatnya, kita bisa dengan mudah mengawasinya. Bahkan bisa menggunakannya untuk rencana kita dan melihat setiap gerak-gerik mereka dengan jelas. Dengan begitu, kita pasti bisa selangkah lebih awal daripada mereka." "Benar." Mulan mengangguk dan menatap Agam, bertanya-tanya, "Raja penguasa neraka, Anda sudah bisa menebak siapa pengkhianatnya? Kenapa masih berjanji kepada mereka?" "Ivan menyuap petinggi dunia akhirat bukan hanya untuk menyembunyikan dirinya. Dari masalah reinkarnasi Jaya, kita bisa melihat bahwa dia sedang membuat rencana besar. Aku rasa target berikutnya bukan aku, tapi kamu," kata Agam perlahan.
Berdasarkan pemahaman Agam tentang Ivan, kalau dia sudah yakin untuk berhadapan dengan Agam, dia pasti sudah bergerak. Tidak perlu bersembunyi dan membuat rencana seperti ini. Sampai saat ini dia belum menyerang, jelas sedang memasang umpan. Pertama, Ivan akan membasmi orang-orang di sekitarnya, membuat dirinya terisolasi, lalu mencari kesempatan bagus untuk membunuhnya dengan satu serangan. Sama seperti waktu itu ketika dia merebut perusahaannya. Mulan merenung dan berkata, "Masuk akal. Kalau dia berkolusi dengan petinggi dunia akhirat untuk membunuhku, akan ada masa vakum singkat dalam aturan sebab akibat di Provinsi S. Di saat itu, kalau Anda dikepung oleh puluhan ahli seni bela diri kuno kekuatan besar alam langit, maka akan sangat berbahaya bagi Raja Penguasa Neraka. Oleh karena itu, aku membuang umpan kepada mereka bertiga, menjanjikan posisi pemimpin dunia akhirat supaya mereka bertiga bersaing secara terbuka dan diam-diam saling mengawasi, supaya kita bisa menahan tindakan Ivan dan bisa bersiap-siap menghadapinya," kata Agam perlahan. Mulan mengangguk setuju, lalu menatap Agam dengan lebih banyak kekaguman dari sebelumnya. Meskipun Agam adalah Raja Penguasa Neraka, dia masih terlalu muda. Kalaupun dia memiliki kekuatan penguasa neraka, dia mungkin tidak akan bisa mengambil tanggung jawab sebesar ini. Itu adalah pikiran Mulan yang sebelumnya. Namun, setelah kejadian hari ini, dia menyadari bahwa dia sudah terlalu meremehkan pria ini. Keahliannya mengendalikan orang dan pikirannya sudah membuatnya pantas menjadi seorang Raja Penguasa Neraka. Bab 647, Hardi meminjam uang. "Oh ya, apa bisa tahu Jaya bereinkarnasi kemana?" Agam menatap Malia dan bertanya. "Aku tidak menemukan informasinya," kata Malia sambil tersenyum pahit. "Jaya tidak memasuki proses reinkarnasi melalui prosedur normal. Selain itu, ada jutaan orang yang bereinkarnasi setiap harinya. Kalau mau mencari satu orang dari sebanyak itu benar-benar terlalu sulit. Ya, merepotkan juga ya." Agam mengerutkan keningnya. Jaya sama sekali bukan orang yang baik. Sebelumnya, dia hanya orang biasa, jadi tidak mampu membuat masalah yang terlalu besar. Kali ini dia bereinkarnasi, bukan terlahir kembali. Kalau dia direinkarnasikan ke dalam keluarga yang kuat atau klan besar, dia pasti akan menyebabkan kekacauan. Namun, Agam mengepalkan tinjunya, matanya berkilau dengan cahaya samar. Ketika alam es sudah terbuka dan ada yang mengisi posisi pemimpin dunia akhirat di sana, dia bisa menginterogasi Galang dan menanyakan keberadaan reinkarnasi Jaya. Pada saat itu, dia akan menyelesaikan semuanya. "Malia, kamu menetap di Provinsi S dulu untuk sementara waktu. Bekerja sama dengan Mulan untuk menjaga tatanan sebab akibat Provinsi S. Setelah alamnya dibuka sepenuhnya, kamu boleh ke sana," ujar Agam. Saat ini masih sulit bagi Malia untuk memimpin alam es sendirian. Selain itu, sekarang kondisi di Melan kedua dunia masih belum stabil. Kalau Malia ke sana, dia mungkin akan dicelakai. Mata Malia memerah. Dia tahu bahwa Agam sedang menjaganya. Sambil menundukkan kepalanya, dia ragu-ragu dalam waktu yang agak lama dan berkata, "Raja Penguasa Neraka, Anda memulihkan sebab dan akibat Provinsi S, tetapi ketertiban hukum di alam lain masih sangat kacau. Petinggi dan pemimpin dunia akhirat tidak ada yang bisa turun ke dunia untuk menghakimi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu sampai orang-orang itu mati, dibimbing oleh dunia dan kembali ke neraka. Tapi, mereka yang punya kekuatan kultivasi yang kuat, jiwa mereka juga akan menjadi sangat kuat. Orang-orang itu akan menjadi roh utama. Bahkan setelah kematiannya, mereka dapat meminjam raga orang lain dan hidup kembali sehingga bisa menghindari persidangan dunia akhirat. Segala sesuatu di dunia ini pada akhirnya akan hilang seiring berjalannya waktu. Tidak peduli seberapa kuatnya sebuah roh utama, siapapun yang tinggal di dunia ini akan mati. Tapi, setelah ribuan tahun penyebaran, mereka sudah membuat semua klan menjadi kokoh. Kalau Anda pergi ke tempat-tempat itu, kemungkinan besar. Aku sama sekali tidak khawatir tentang itu." Agam tersenyum dan menghela napas. "Ketika aku pertama kali memahami arti dari kemampuan Raja Penguasa Neraka yang aku peroleh, aku membuka gerbang perunggu dan melihat banyak makhluk hidup yang dilukai, melihat orang-orang biasa yang dibantai, dan dunia manusia yang tergenang dengan darah. Kalau aku tidak melakukannya, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, tidak akan pernah ada keadilan dan keesaan di dunia ini. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi, kenapa kita harus takut?" Melihat senyum santai Agam, Mulan dan Malia pun jadi terharu. Ada Raja Penguasa Neraka yang begini, dunia benar-benar beruntung. Agam meninggalkan kuil pemimpin dunia akhirat dan kembali ke villa nomor pertama. Ketika dia bangun, hari sudah cerah. Setelah sarapan, Kirana tampak khawatir dan berkata dengan lembut, "Dik, tadi ada seorang pria tua yang datang ke sini. Katanya dia ayah Citra. Dia bilang kalau kamu ada waktu, dia berharap kamu bisa pergi ke rumah sakit kota." Mendengar itu, Agam sedikit mengangguk. Sebenarnya, di antara seluruh keluarga Pambudi, dibandingkan dengan Cahya dan lainnya, Hardi adalah orang yang baik. Meskipun Hardi juga pernah menyerangnya, dia berbeda dengan Cahya dan lainnya. Hardi hanya ingin putrinya menikah dengan keluarga yang baik supaya bisa hidup berkecukupan di masa depan.
Oleh karena itu, Agam tidak terlalu menolak Hardy. Ketemu dulu dengannya, bicarakan baik-baik. Mungkin dia tahu Citra pergi kemana. Kirana menyesuaikan kerah Agam yang berantakan dan memerintahkan dengan lembut. Baik. Agam juga menantikan apa yang akan dikatakan Hardy kepadanya. Sekitar setengah jam kemudian, Agam muncul di lobi rumah sakit kota. Seperti sudah tahu bahwa Agam akan datang, Hardy sudah menunggu di lobi. Kamu benar-benar datang. Ekspresi Hardy tampak sangat rumit. Pemuda di hadapannya ini dulunya adalah menantu yang tinggal di rumah mertua dan dia remehkan. Tidak disangka, hanya dalam waktu beberapa bulan, Agam telah menjadi orang terkuat di Provinsi S. Bahkan keluarga Budiono dan klan besar lainnya pun tidak dapat mengganggunya. Sudah terlambat untuk menyesal. Yang bisa dia lakukan hanya menghela napas. Ngapain cari aku? Agam mengerutkan kening dan bertanya. Mau pinjam uang? Hardy berkata dengan susah payah. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan mentertawakan dirinya sendiri. Sekarang situasinya jadi terbalik. Waktu itu, untuk mengobati kakaknya, Agam meminjam uang kemana-mana dan selalu dihina. Alhasil, sekarang malah giliran keluarga Pambudi yang begitu. Semua aset dan harta kami sudah dibekukan, kami tidak ada uang sama sekali. Ibu mertua, Cahya, ibuku, Laila, dan yang lainnya memerlukan uang untuk berobat. Aku sudah menjual semua yang bisa dijual dan aku sudah sangat putus asa. Hardy tersenyum pahit. Putus asa? Agam menunjuk ke sudut aula dan berkata. Waktu itu, saat kakakku membutuhkan uang 100 juta untuk kemoterapi, aku berjongkok di sana dan meminta kalian untuk meminjamkan uang. Tapi, apa yang kalian katakan dan lakukan masih sangat jelas di benakku. Maafkan aku. Mata Hardy memerah dan dia berkata dengan suara gemetar. Agam, aku tahu bahwa keluarga Pambudi telah menyakitimu. Aku tidak berharap bahwa kamu akan memaafkan kami. Aku cuma berharap kamu dapat meminjamkan aku sejumlah uang. Aku akan membalasmu selama seumur hidup. Saat dia berbicara, Hardy ingin berlutut pada Agam. Tetapi dia merasa tubuhnya seperti didukung oleh sebuah kekuatan dan tidak bisa berlutut sama sekali. Tiba-tiba, sebuah kartu bank diserahkan kepadanya. Kamu? Hardy mendongakkan kepalanya dengan heran dan menatap Agam. Apa kamu meminjamkannya padaku? Uang itu bukan dipinjamkan kepada keluarga Pambudi, tapi kepada ayah Citra. Aku harap kamu bisa memahami maksudku. Kata Agam perlahan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Hardy memegang kartu banknya dengan gemetar dan buru-buru pergi ke meja kasir untuk membayar tagihan. Totalnya 3,6 miliar. Aku akan mengembalikannya padamu. Hardy tampak gemetaran, dia menyerahkan tanda terima dan kartu bank tersebut kepada Agam. Karena khawatir Agam merasa totalnya terlalu besar, dia pun buru-buru menjelaskan. Ibuku, Laila, dan yang lainnya menginap di ICU. Biaya pengobatan harian setidaknya 200 juta, Jati. Kamu memang seorang pria sejati. Sekarang dendam aku dan kamu sudah impas. Agam melambaikan tangannya untuk menyela. Keluarga Pambudi sudah runtuh. Ada yang mati, ada yang terluka parah dan cacat. Semua beban jatuh ke pundak Hardy. Yang mengejutkan adalah dia masih tetap bertahan dan tidak meninggalkan mereka semua. Agam menyerahkan kartu bank kepada Hardy dan berkata, masih ada 10 miliar di dalam kartu ini. Anggap saja sebagai bayaran untuk sebuah informasi. Citra pergi kemana? Saat menyebut Citra, tatapan Hardy terlihat sedih dan sakit hati. Walaupun dia baru saja mendapatkan 10 miliar, dia sama sekali tidak merasa senang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kurang enak omong di sini. Ayo naik dan bicara di atas saja. Keduanya menaiki lift dan datang ke ruangan ICU. Begitu pintunya dibuka, ada belasan tempat tidur di dalamnya. Pasien di sana semuanya adalah anggota keluarga Pambudi. Nyonya Miati, Laila, dan bahkan Kweni juga ada di dalam. Ada yang buta, kakinya patah, dan lengannya hancur. Semua luka di tubuh mereka ditutupi dengan perban. Terdengar suara berbagai macam peralatan di ruangan tersebut. Anggota keluarga pasien, obat di tempat tidur nomor 13 dan 18 perlu diganti. Mau kapan bayarnya? Kalau belum lunas, kami akan menarik kembali obatnya. Kata seorang perawat di ruangan itu. Sebelum Hardy bisa menjawab, Nyonya Miati berteriak dengan perban di matanya. Nak, usiaku baru 80 tahunan. Aku belum mau mati. Kamu pergi jual darahmu sana. Supaya aku masih bisa terus berobat. Seorang ibu menyuruh anaknya menjual darah untuk berobat. Tatapan Hardy menunjukkan kesedihan. Agam tetap tampak acuh tak acuh. Untuk keluarga Pambudi, hidup adalah hukumannya.